Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya kedatangan salah seorang teman atau rekan dari salah satu syuting klub atau klub menembak di Indonesia. Dan dia sangat berbaik hati meminjamkan unitnya untuk direview di channel YouTube saya. Nah, ini dia. Ini dari kemasannya, bukan kemasan ya, dari tempat bawahnya aja udah keren nih. Ini pakai hardcase ya, pakai koper. Kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, kita buka. Belum ada. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah handgun atau pistol GBB atau gas blowback produk dari Tokyo Marui ya. Ini kebetulan tipenya ini adalah tipe Desert Warrior ya. Desert Warrior itu kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih Satria Gurun ya. Seperti warnanya, ini warnanya warna gurun atau warna tan atau warna coklat ya, coklat gurun. Pertama-tama seperti biasa kita ukur dulu panjangnya, nggak perlu pakai meteran ya. Saya kasih aja gambaran kasarnya seperti ini. Ini jadi kelingking saya di sebelah sini, ini jempol saya di sebelah sini, panjangnya kurang lebih segini ya. Oke. Nah, selanjutnya dari bobotnya ya. Ini bobotnya cukup berat. Di hampir semua airsoft GBB bobotnya itu terasa ya, terasa berat. Nah, di Tokyo Marui pun sama. Jika biasanya di produk-produk airsoft yang lain itu berat itu karena materialnya logam atau besi. Nah, ini di Tokyo Marui itu ada satu keunikan, yaitu si bodinya itu plastik tapi bobotnya itu sama seperti GBB yang full metal ya. Ini cukup berat. Oke, kita lanjut ke pembahasan detailnya ya. Di sini di bagian atas slide-nya ini terdapat pisir ya, pisir dan pijera. Ini untuk alat membidik seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Oke, selanjutnya di bagian tengahnya ini terdapat bagian untuk keluar selongsong peluru ya. Kalau di versi senjata aslinya ini warnanya chrome ya, warnanya chrome, silver chrome, mengkilap ya, bling bling. Di sini juga ada relnya ya, tidak seperti unit 1911 yang lainnya. Jika di bawahnya ini biasanya handgun GBB itu polos, di sini ada rel Picatinny-nya ya. Jadi kita bisa pasang center atau laser di bawahnya ini. Selanjutnya di sini juga di bagian slide, di sini ada tulisan Tactical 45. Kelihatan nggak ya? Di sini juga ada tulisan dari Tokyo Marui Custom Made in Japan. Nah, ini produkan dari Tokyo Marui, kurang jelas kayaknya. Nah, ini nih sebelah sini di bagian slide sebelah kirinya ada tulisan OPS Tactical 45 beserta grafir-grafir serinya seperti ini. Safety-nya itu ada di bagian belakang, bisa kita operasikan dengan tangan kiri atau tangan kanan ya. Kita buka dulu magasinnya, sorry. Nah, ini tidak bisa dikunci kalau misalnya posisi slide-nya itu belum dikokang ya. Nah, ini nggak bisa dikunci, kita harus kokang dulu, harus mode on dulu, baru kita bisa kunci si slide-nya nih. Nah, ini kunci ya. Kalau misalnya kita tekan trigger seperti ini nggak akan nembak. Oke, baru setelah kita buka kunci seperti ini baru bisa nembak. Oke, dan bisa juga dioperasikan dengan tangan kiri. Kalau misalnya teman-teman yang kidal bisa pakai tangan kiri seperti ini, kunci, oke, buka, kemudian tembak. Ini juga ada satu fitur yang sama seperti kebanyakan GBB lainnya, yaitu safety lock atau apa ya, slide lock ya. Kalau misalnya si BB-nya habis, si slide-nya ngunci otomatis. Nah, ini sedikit tips dari saya untuk pemula ya. Mungkin untuk yang biasa pakai GBB sudah tahu, tapi ini untuk yang belum tahu, terutama untuk pemula, posisikan gas atau green gas ini posisi sejajar vertikal seperti ini, antara green gas bagian sininya sampingnya dengan magasinnya bagian sininya. Oke, baru kita colokin ke sini. Kita isi dikit aja ya, buat ngetes doang. Oke, cukup segitu aja. Ini untuk ngetes slide locknya ya. Oke, ini posisi tanpa BB ya. Jika misalnya posisi tanpa BB seperti ini, nah ini langsung kunci seperti ini. Dan kalaupun kita tembakin, ini juga langsung kunci karena nggak ada BB-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bongkar dalamnya seperti apa. Kita lepas dulu magasinnya. Oke, untuk membongkarnya itu kita colok bagian sini, tapi pertama-tama kita mundurin dulu posisinya ke belakang sehingga si posisi slide-nya ini, bagian coakannya ini sejajar dengan pin yang ada di sini. Kita colok bagian kanan. Kalau udah agak sedikit nongol, kita cabut dari bagian sisi sebelah kiri ya, sisi sebelah sini. Oke, kita cabut seperti ini. Nah, ini pinnya sudah dicabut, baru si slide-nya bisa lepas ke depan seperti ini. Oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, saya sempat review juga handgun yang Beretta. Untuk teman-teman yang belum paham mekanisme GBB, bisa teman-teman tonton di video saya sebelumnya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Nah, di sini di bagian dalam ini ada per pembaliknya ya, terutama di depan sini. Per pembaliknya cara bukanya seperti apa? Ditarik bagian depan sini sama bagian belakang sekaligus. Kayak gini. Oke. Kalau misalnya sudah rapat seperti ini, baru kita tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Oke, nah ini si per pembaliknya ini udah bisa kita lepas dengan spring guide-nya seperti ini. Oke,
kita simpan aja dulu. Nah kemudian bagian outer barrel sama inner barrel sama chambernya ya, kita dorong ke depan seperti ini. Nah seperti ini. Oke. Nah selintas terlihat seperti logam ya, karena ini warnanya silver chrome. Tapi jika kita amati lebih seksama lagi, ini sebetulnya bukan logam ya, si outer barrelnya ini. Ini adalah material plastik yang di chrome sedemikian rupa, canggih memang teknologi Jepang. Jadi si plastik kelihatan seperti metal. Ini nggak terasa dingin. Jadi perkiraan saya ini bukan logam, ini hanya plastik yang di chrome menyerupai seperti bentuk logam atau silver chrome seperti logam chrome. Nah, oke, selanjutnya di sini di bagian chambernya. Nah, di sini ada pengaturan hop up-nya. Oke. Ini settingan hop up-nya sebelah sini ya. Oke, lanjut kita pasang lagi aja. Jika barusan saya tunjukin cara membongkarnya, kali ini saya mau tunjukin cara pasangnya lagi. Kalau misalnya si posisinya ini nggak pas, ini susah masuknya. Jadi saran saya ketika memasang ini agak dikeatasin dikit seperti ini, kemudian ditahan. Kemudian baru kita masukkan ke sini. Nah, oke, setelah masuk seperti ini, masukkan lagi pembalik kokangannya sama si spring guide-nya. Ini penahan bagian depannya. Oke, kita posisikan lagi seperti ini. Kemudian kita masukkan ke slide. Sip, ininya masukin ke pin. Oke. Sip, sudah terpasang. Kita masukin lagi ke slide. Oh iya, satu lagi saya lupa. Ini harus kita tekan dulu. Baru ini bisa masuk si slide-nya. Oke. Jika sudah masuk seperti ini, kita kokang. Kokangnya setengah aja. Posisikan si coakan ini sejajar dengan lubang ini. Baru kita masukin pinnya. Oke. Pinnya sudah masuk. Slide sudah terpasang. Sebelum kita masuk ke sesi tes krono, saya mau sedikit tunjukkan ada dua cara atau dua metode untuk mengisi GBB ini ya. Jika di video sebelumnya saya nggak tunjukin karena nggak ada gasnya, kali ini ada gasnya, ada BB-nya, jadi saya tunjukin. Kita bisa isi GBB ini dari atas ya, kita tarik pakai kuku jempol seperti ini, kemudian kita masukin dari atas seperti ini. Nah ini zigzag ya, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, zigzag si BB-nya seperti ini. Oke. Atau bisa juga kita masukin dari bawah ya. Dari bawah, kalau dari bawah kita tarik sampai full ke bawah seperti ini. Di bawah sini ada coakan. Kayak gini. Kemudian bisa kita isi dari arah sini nih. Sorry. Ini pun sama, harus kiri kanan kiri kanan. Jadi ketika mengisi harus dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri dan seterusnya sampai penuh. Tapi di sini tidak akan saya isi penuh. Kita isi segini aja. Kita butuh untuk cek krono aja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini posisinya vertikal tegak lurus dengan magasin ya. Oke. 5 detik hitungan. 1 2 3 4 5. Cabut. Udah. Oke, kita masukkan si magasinnya ke dalam unit. Kemudian kita kokang. Lanjut kita nyalakan krononya. Oke, pertama-tama kita nyalakan krononya. Ini sudah saya setting 6 mm 0,2 gram ya. Kita simpan si krononya di dekat kotak keadilan. Tembakan pertama 242, tembakan kedua 237, tembakan ketiga 235,8, tembakan keempat 236, tembakan kelima 231,9. Oke, kita cek memorinya. Tembakan pertama 242, tembakan kedua 237, tembakan ketiga 235,8, tembakan keempat 236, tembakan kelima 231,9. Oke, kita habiskan aja si BB-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika si BB-nya habis, ini si slide-nya ngunci otomatis. Nah, ngunci kayak gini, ini artinya BB-nya habis. Oke, sip. Oke, jadi FPS-nya kurang lebih sekitar 230-an ya. Untuk ukuran GBB ini cukup pelan. Ini memang Tokyo Marui ini mendesain si unit-unit airsoft-nya nggak terlalu kencang ya. Dia lebih memprioritaskan keamanan penggunanya, kurang lebih seperti itu. Oke, segitu aja dulu review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih untuk teman saya nih yang udah meminjamkan unit ini untuk direview di channel ini. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.